Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan hal yang positif. Keduanya sepakat bahwa Iran tidak boleh punya nuklir dan Selat Hormuz harus dibuka. Apakah Tiongkok akan mengambil peran lebih besar untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik? Kami akan membahasnya bersama peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali serta Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, pakar strategi PPAU sekaligus alumni US Air War College. Pak Agung, Pak Pizarro, selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu bahwa ada yang menarik. Pak Pizarro, Trump mengatakan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping menawarkan bantuan kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Bahkan Trump mengatakan Tiongkok tidak akan memberikan bantuan militer kepada Iran. Apakah klaim Trump ini bisa dipercaya, Pak Pizarro? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping kemarin ya, Mas, kalau kita lihat ya, itu membuktikan bahwa Cina itu tidak bisa didikte oleh Amerika Serikat gitu ya. Kalau kita lihat ya, pernyataan bersama yang diklaim oleh Donald Trump bahwa Xi Jinping dan juga Trump sama-sama sepakat bahwa Iran itu tidak punya senjata nuklir. Oke, tetapi kita lihat nggak ada pernyataan dari Cina bahwa mereka sepakat juga untuk membongkar fasilitas nuklir di Iran. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat nih. Yang kalau memang Cina juga punya kepentingan bahwa Iran nggak boleh punya senjata nuklir, tapi Cina sama sekali nggak menutup opsi bahwa Iran itu sama sekali tidak boleh punya senjata nuklir. Kemudian yang terbaru nih, ini ada resolusi dari Bahrain dan Amerika Serikat di mana kemudian meminta, dia sedang mengajukan ke PBB ini Bahrain sama Amerika Serikat agar kemudian Iran itu membuka Selat Hormuz. Menariknya itu ditolak sama Cina kayak gitu. Padahal kemarin Trump mengatakan ada kesepakatan, kemudian Cina menawarkan, tetapi ini ditolak gitu. Jadi arti terbuka antara Amerika Serikat dan Cina itu berbeda. Kalau bagi Amerika Serikat, Selat Hormuz terbuka, semuanya itu benar-benar dibuka, sama sekali tidak ada hambatan. Kalau Cina masih kemudian memaklumi kalau kemudian Iran itu memungut upeti, karena Cina itu juga khawatir kalau kemudian Selat Hormuz itu benar-benar terbuka bagi Amerika Serikat, itu menjadi salah satu jalan nanti bagi Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang ya Cina mungkin secara normatif diplomatik dia juga punya pemahaman atau punya keinginan agar deeskalasi gitu ya. Tetapi kita harus juga paham ya, ada batasan dari Cina untuk tidak bisa menjangkau Iran terlalu jauh kayak gitu. Kita ingat ya, Iran itu sejak revolusi tahun 79 dia punya prinsip politik luar negeri dari Khomeini yang mengatakan Nasarki Nagarbi, enggak timur enggak barat kayak gitu ya. Artinya Iran itu tetap punya kapasitas atau polugri bahwa kedaulatan dia itu menjadi prinsip utama dia. Ya walaupun dia punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan dengan Cina, punya hubungan dengan Rusia, tetapi kedaulatan Iran itu di nomor satukan gitu. Makanya nanti dalam beberapa episode, dalam beberapa sejarah, Iran itu juga nggak sekata loh sama Cina. Kalau dalam beberapa kesempatan, misalkan gitu, sengketa 3 pulau Abu Musa, Tun besar, Tun kecil ya, itu Cina sepakat itu jadi haknya Uni Emirat Arab, tetapi Iran itu menolak. Iran mengatakan 3 pulau itu tetap milik mereka. Artinya apa? Cina sama Iran walaupun berdekatan juga ada dia beberapa masalah yang tidak sekata seperti itu. Makanya kemungkinan Xi Jinping ingin membantu Amerika Serikat, tetapi dia tetap juga memastikan kedaulatan Iran itu tidak tercoreng. Oke, saya ingin ke Pak Agung. Kalau kita tangkap poin yang kemudian disampaikan oleh Pak Pizarro, Pak Agung, apakah bisa dikatakan bahwa statement yang kemudian disampaikan oleh Presiden Trump ini tidak bisa mewakili sikap dari pemerintah Tiongkok? Kali ini tidak ada pernyataan bersama. Tidak ada pernyataan bersama? Ya, seperti biasa, klaim Trump itu seperti sifatnya yaitu attack, deny, kemudian twist. Nah ini fase twist ini yang, karena ternyata Cina yang sejauh saya ketahui pada saat perundingan mengenai soal Selat Hormuz, itu Cina ya saya setuju kalau itu dibuka, tapi dengan syarat kamu harus ada perjanjian tertulis, tidak ada regime change di Cina, ditolak ini ya sudah berarti enggak. Artinya kan yang dikatakan Trump dengan perundingan beda. Makanya tidak ada statement dari Cina soal Hormuz yang mendetail ya. Kemudian soal nuklir juga, Cina sesuai dengan JCPOA dulu ya salah satu negara yang menandatangani bahwa membatasi nuklirnya Iran dan Iran tidak akan punya secara prinsip Iran tidak punya senjata nuklir, tapi tidak membatasi Iran untuk melakukan pengayaan nuklir. Karena itu ada kemampuannya. Dan itu Trump mengatakan hanya mengklaim bahwa Cina setuju untuk itu bukan soal setuju. Cina sepakat sesuai dengan perundingan yang dulu bahwa Iran dibatasi kemampuan nuklirnya untuk tidak buat senjata nuklir, tapi tetap ada pengayaan. Jadi seperti kata Pak Pizarro itu benar juga. Jadi demikian pula ada yang lain. Dia minta, contohnya ya, Trump mengatakan bahwa Cina ini akan setuju untuk
setuju untuk soal ya kembali ke soal nuklir lagi ya. Ya. Soal nuklir bahwa soal Hormuz. Setuju soal Hormuz bahwa Hormuz itu tidak ada pembiayaan, tidak Betul, ada biaya ada masuk tarif ke ya. sini, Baik. dan akan ada suatu pengawasan oleh bersama Ya. ini. Iran tidak mengatakan begitu, tapi Cina tidak mengatakan begitu, tapi Cina sendiri minta garansi kepada Trump, kepada tim perundingnya bahwa jangan sampai semua aset Cina, kan Cina pembeli obligasi terbesar Amerika. Ya. Kalau ada apa-apa dengan Amerika, jangan itu dibekukan atau disangsikan. Nah, itu nolak. Jadi banyak semua permintaan Amerika itu ditolak oleh Cina karena Cina menawarkan balik. Ya. Tidak ada regime change, tidak ada pembukuan asetnya Cina dan sebagainya. Oke. Itu yang ditolak Amerika. Pada akhirnya Baik. diomongkan oleh Trump itu sebagian besar itu hanya klaim sepihak daripada Amerika. Klaim sepihak dari Amerika Serikat, dan ini nampaknya bak gayung bersambut karena pernyataan dari Menlu Iran Abbas Araghchi. Persoalan Iran ini sebenarnya dengan Amerika Serikat soal kepercayaan. Trump dinilai selalu kontradiktif pernyataannya, termasuk juga selalu menggunakan retorika irasional yang bertentangan dengan jalur negosiasi dan juga diplomasi. Apakah artinya, Pak Agung, Iran sudah menutup ruang negosiasi dengan Amerika Serikat? Oh tidak, Iran selalu menunjukkan sikap bahwa dia bernegosiasi tapi dengan syarat. Oke. Amerika, kamu harus realistis bahwa posisimu tuh lebih lemah, Ya. kamu tidak berdaya. Ya sekarang yang terdepan adalah sebaiknya soal urusan Hormuz, kamu buka blokade ke saya buka blokade semuanya, happy. Karena ternyata juga kemarin saja selama 2 hari ini ada 70 kapal lewat. Oke. Kan, dan itu tidak bisa ditahan Amerika, karena Amerika hanya menahan untuk di sisi ke timur hanya 3 kapal, sisi ke barat hanya 3 kapal juga. Lah kalau 70 kapal 2 hari berbondong-bondong, akhirnya praktis tidak ada yang ditahan. Oke. Dan itu dimulai dengan kapal besar Cina, kemudian ada juga kapal-kapal lain, kapal Malaysia juga keluar. Ya. 70 itu banyak sekali loh. Artinya ya tidak ditutup oleh Iran, Ya. tetapi dibatasi untuk teman-teman yang memang tidak bermusuhan terhadap Iran. Itu yang terjadi. Oke, saya ingin ke Pak Pizarro bahwa menyambung dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Agung, menarik ketika Iran nampaknya krisis kepercayaan dengan Amerika Serikat. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan oleh Amerika Serikat, Pak Pizarro, untuk kemudian membuat Iran kembali percaya bahwa jalur negosiasi ini sebenarnya mungkin saja untuk kemudian dilakukan? Iya, sebenarnya Iran masih terbuka ya untuk melakukan negosiasi dan diplomasi, walaupun tadi ya, seperti dikatakan Pak Agung ya, sebenarnya Iran itu udah setengah hati sebenarnya negosiasi Oke. ya. Pertama, ada beberapa trauma-trauma yang dimiliki oleh Iran. Pertama, kesepakatan JCPOA 2015 tiba-tiba dibatalkan sama Trump. Yang kedua, trauma yang kedua, ketika sudah 2 kali perundingan sama Oman, tiba-tiba itu diserang kayak gitu ya. Yang ketiga juga sama nih, ketika kemudian Iran sudah membuka Selat Hormuz, tetapi kemudian sama Amerika itu diblokade kayak gitu ya. Ini yang kemudian kenapa kemudian kita lihat ada 2 sikap dari Iran. Kalau misalkan tadi Abbas Araghchi mengatakan kami mau negosiasi, kamu mau diplomasi, dia tetap terbuka seperti ya. Tapi di satu sisi RGC itu sekarang lagi latihan bersama nih. Seperti itu. Dia lagi latihan gabungan karena gini, karena dia udah membaca kayaknya psikologis Amerika Serikat. Dia tiba-tiba ngirim 6.500 ton amunisi kepada Israel. Israel juga mengatakan kami tinggal tunggu green light untuk melakukan serangan pada Iran. Lah, Iran itu kan kemudian melihat, wah ini kayaknya ada double standar sama Amerika nih. Dia mau negosiasi, mau diplomasi, tapi dia juga kemudian pertama dia memperkuat Israel, dan kedua jangan lupa memperkuat Uni Emirat Arab. Seperti itu. Ini kan sebenarnya kenapa kemarin ada Project Freedom yang dari Amerika Serikat untuk dalam tanda kutip katanya ingin menyelamatkan kapal-kapal yang terdampar di Hormuz. Itu dibaca Iran sebenarnya, itu akal bulus Amerika Serikat. Dia sebenarnya punya misi untuk memperkuat pangkalan militer dan pangkalan maritim di Uni Emirat Arab untuk kemudian nanti menyerang Iran gitu. Makanya kan Oke. Saudi itu kan menolak ya Project Freedom ini karena dia juga membaca ini Amerika mau melakukan eskalasi perang lebih besar lagi. Dan itu sebabnya Iran kemudian memperingatkan Uni Emirat Arab bahwa kondisi negara mereka sebenarnya tidak aman juga terkait dengan kondisi di Timur Tengah. Yes, ya seperti itu. Itu yang sebenarnya dibaca gitu. Makanya akan sangat susah gitu. Menurut saya cara keluar jalan keluar sebenarnya gampang. Kan Iran udah ngasih beberapa syarat ya. Jika Anda mau negosiasi sama saya, cairkan dong aset saya yang sedang ditahan. Jika Anda ingin negosiasi sama saya, kemudian singkirkan dulu dong isu tentang penghancuran fasilitas nuklir. Saya kira kalau beberapa poin-poin itu diikuti oleh Amerika Serikat, saya yakin Iran juga terbuka untuk melakukan negosiasi. Oke, saya ingin ke Pak Agung bahwa nampaknya masih terbuka negosiasi yang kemudian mungkin saya terjadi antara Iran dan Amerika Serikat asal kedua negara ini
bisa sama-sama saling menahan diri. Tapi pertanyaannya Pak Agung, seberapa besar peran Tiongkok nantinya jika memang betul-betul akan berkontribusi untuk perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat mampu untuk mendinginkan suasana di antara kedua negara? Tugasnya Tiongkok tidak untuk mendinginkan suasana situ. Tiongkok harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dari masalah ini. Oke. Dia dengan Amerika punya urusan kan, dia bereskan itu. Berarti dia berhasil membeli Boeing dan suku cadang Boeing ya, yang sudah selama hampir mungkin 10 tahun ini kesulitan. Yang kedua, dia berhasil membeli bahan pangan ya, yang selama ini sama Amerika di bahan, padahal Amerika butuh jual, beli sapi juga, daging sapi. Kemudian di sisi lain dia juga bisa menjual ke Amerika ya dengan perjanjian ini selama setahun ya ini menjual logam jarang dan juga mendapatkan semikonduktor. Tapi untungnya sebetulnya lebih banyak untung kepada Cina daripada ke Amerika. Karena pada praktisnya Amerika tidak dapat konsesi apa-apa dari Cina, tapi Cina bisa mendapatkan konsesi yaitu bisa hal-hal yang memang dibutuhkan dan meringankan Cina. Namun Amerika sendiri yang dibawa pulang oleh Trump ke negerinya hanya laku jual Boeing, jual alat pertanian atau peralatan pertanian, kemudian jual daging, kemudian jual semikonduktor dan sebagainya. Nah sekarang balik ke soal Iran, tidak dapat apa-apa, tidak ada hasil apapun satupun mengenai Iran. Karena apa? Jelas tadi diulang bahwa Cina minta kamu berani nggak membuat perjanjian tertulis, tidak akan mengambil alih atau membekukan aset saya kalau kita ada masalah di masa depan, baik urusan Taiwan atau Iran. Yang kedua, kamu mau nggak buat perjanjian tertulis kalau tidak ada rejim change atau tidak ada serangan lagi ke Iran? Nah itu nggak mau. Amerika tidak mau berikan, akhirnya Cina tidak bisa memberikan bantuan apapun. Paling dia hanya bisa beri bantuan akan melobi Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz. Tapi kan persyaratan jelas. Kalau kamu buka Selat Hormuz, ya kamu harus buka blokade ke Iran. Nanti Iran akan dibuka juga ini. Dan mengenai bersama tidak ada sedikit pun dari Cina mengatakan bahwa itu harus bebas. Laut bebas itu nggak ada. Tidak ada statement itu. Itu kan statementnya Donald Trump bahwa Cina setuju kalau itu tidak boleh ada peran Iran di dalam, tidak ada. Statement ini tidak ada. Nampaknya kalau bisa dilihat, bisa jadi apa yang kemudian diambil oleh Tiongkok langkah-langkahnya cukup pragmatis. Tapi saya ingin ke Pak Pizarro, bahwa Menq Amerika Serikat Scott Bessent juga sebelumnya meyakini bahwa Tiongkok akan meminta Iran untuk kemudian membuka Selat Hormuz meski dari balik layar. Tapi pertanyaannya, kapan Tiongkok akan mulai melobi Iran, Pak Pizarro? Iya, pertama gini, kita harus memastikan ya bahwa sebenarnya gini, walaupun dia punya aliansi strategis dengan Iran, Cina sama Iran itu bukan kayak atasan sama bawahan, ya gitu ya. Misalkan ya, Iran terus melakukan serangan kepada negara-negara Teluk. Cina udah pernah memberikan masukan kepada Iran untuk tidak menyerang negara Teluk, karena itu juga pasar Cina. Tetapi Cina mengatakan, tapi keputusan itu tetap ada di tangannya Iran. Kalau memang kemudian negara Teluk dijadikan pangkalan basis militer untuk menyerang Iran, Iran itu juga punya hak lah bahasa gitu untuk melakukan serangan balik. Jadi itu seperti itu yang kemudian kalau kita lihat bagaimana hubungan antara Iran dengan Tiongkok. Menurut saya, kapan Cina akan mulai melobi Iran? Ketika kemudian Amerika Serikat itu juga mau kemudian memberikan konsesi kepada Iran. Contohnya ya, yang paling krusial ialah pintu masuk untuk memulai negosiasi ialah dicairkannya aset-aset yang ditahan. Seperti itu. Sekarang mau nggak Trump melakukan itu? Ya kalau Trump melakukan itu, saya yakin itu ada rasa defisit trust itu sedikit terobati lah Iran gitu ya, untuk kemudian mau melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Kemudian gitu, ada kepastian nggak ya kemudian misalkan tarik dulu nih Pak militer Amerika Serikat dari wilayah Teluk gitu untuk menunjukkan atau untuk memberikan sinyal kepada Iran bahwa Amerika Serikat itu juga punya sinyal positif untuk benar-benar melakukan diplomasi secara tulus gitu. Kalau sekarang itu agak susah menurut saya. Cina bisa melobi, bisa memberitahu Teheran, tapi agak susah ketika kemarin tadi misalkan Amerika Serikat tetap mempertahankan naval blockade. Ya, Amerika Serikat tetap kemudian menaruh kapal induknya. Apalagi sekarang udah ada pemikiran ini di Israel bahwa bukan tidak mungkin Israel akan kembali melakukan peperangan. Bahkan sekarang perjanjian senjata Lebanon sama Israel udah nggak berlaku tuh, udah saling tembak tuh Hizbullah sama Israel. Menurut saya ini menjadi ketidakpercayaan Iran untuk kemudian mencoba untuk masuk kepada negosiasi kepada Amerika Serikat. Tentu kita akan tunggu seperti apa nanti langkah yang akan diambil oleh Tiongkok untuk betul-betul menengahi perang yang kemudian terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Pak Pizarro Ghazali, Pak Agung Sasongko Jati, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang.